Semakin serius perkataan yang keluar dari bibir Arya, semakin Uli terkagum-kagum. Dalam hatinya entah sudah berapa banyak kata syukur yang dia panjatkan. Aku harus memastikan diriku mencintaimu terlebih dulu baru aku menyentuhmu. Karena kamu juga akan menjadi ibu dari anak-anakku. Menjadi pendamping hidupku sampai maut memisahkan. Aku tidak ingin memulainya tanpa cinta dan hanya sekedar melampiaskan nafsu semata. Karena cara itu mungkin saja dapat membuatku nantinya merasa bosan dan mencari yang baru. Maka dari itu aku lebih mementingkan perasaan untuk kenyamanan kita bersama ke depannya. Mata Uli mengerjap. Ini seperti bukan nyata. Tapi perkataan Arya terdengar begitu tulus. Sorot mata pria itu juga tidak terlihat sedang berakting. Arya sungguh-sungguh mengatakan itu dari dalam lubuk hatinya. Maafkan aku jika aku terkesan begitu egois, kata Uli setelah hampir beberapa menit mereka saling diam. Tidak, kamu tidak egois. Kamu hanya takut jika aku pergi dan kamu menjadi janda. Membuatmu melakukan segala cara untuk bisa mempertahankan rumah tanggamu. Tidak ada yang salah dari caramu, Uli. Semua hal itu memang pantas dilakukan seorang istri untuk mendapatkan hati suaminya. Mereka berdua saling menatap. Terlihat memang bahwa keduanya belum saling mencintai, tapi dari tatapan mereka terlihat jika mereka saling menghargai satu sama lain. Di dalam sebuah hubungan rumah tangga bukan hanya ada satu orang yang berjuang tapi juga keduanya. Mereka berdua memang tidak menikah karena saling mencintai tapi karena sebuah ketidaksengajaan. Namun, hal itu membuat Arya malah semakin terjebak lebih jauh. Pria itu justru menyetujui pernikahan ini dengan cara menikah kembali sebagai pasangan yang sebenarnya. Dari pernikahan itu Arya tidak ingin mengingkari janjinya. Dia juga sedang mengusahakan hatinya untuk bisa mencintai Uli. Sementara Uli yang takut akan kegagalan membuatnya mempertahankan Arya dan mau menerima pernikahan mereka yang sesungguhnya. Saat sepasang suami istri itu sedang berbicara serius di dalam kamarnya, saat itu juga ada 3 orang yang sedang menguping pembicaraan mereka. Apa ku bilang? Aku percaya bahwa menantuku yang datang tanpa sengaja dari kota itu adalah pria baik. Mamak berkata dengan suara lantang dan begitu percaya diri. Kalau dia bukan pria baik-baik, mana mau aku menyetujui pernikahan Arya dan Uli. Waktu itu, kata Luhut tidak mau kalah. Sebenarnya di sini Luhutlah yang bekerja keras. Dia membayar orang untuk mencari informasi tentang Arya dan juga keberadaan Monang. Luhut tahu bahwa Arya bukan orang sembarangan dan dia juga tahu bahwa adik iparnya itu termasuk golongan pria baik. Saat itulah dia setuju. Meski beberapa hari sebelum pernikahan, Bapak ragu untuk menikahkan Uli dengan Arya, tapi semua itu mampu diatasi oleh Luhut. Bapak percaya pada informasi yang disampaikan Luhut. Bapak juga percaya bahwa Arya adalah pria baik-baik. Tapi yang membuat Bapak khawatir adalah bagaimana mungkin pria sesukses dan setampan serta berpengaruh seperti Arya nantinya bisa menerima putrinya yang sedikit barbar itu. Namun, malam ini saat dia dengan sengaja menguping pembicaraan sepasang suami istri itu. Saat itulah Bapak menetaskan air matanya. Ternyata dia tidak salah dalam memilih keputusan untuk menikahkan Arya dengan Uli. Pria kota itu benar-benar bertanggung jawab. Haru menyelimuti perasaan seorang ayah tersebut. Uli adalah putri satu-satunya yang bisa membuatnya tidak berkutik. Dulu saat wanita itu masih jadi seorang gadis kecil, dia berkali-kali menghancurkan koleksi pancing milik bapaknya.
mengamuk jika tidak dibawa ke kota setiap minggu untuk beli baju baru, mengganggu aktivitas malam orang tuanya, dan masih banyak hal yang dilakukan Uli sewaktu kecil. Hal-hal yang hanya mampu membuat bapak mengelus dada tak percaya. Jangan menangis. Ini mungkin adalah rencana Tuhan agar Uli mendapatkan pria baik yang mampu menyayanginya seperti kamu menyayanginya, kata Mamak mengusap tetesan air mata yang membasahi pipi bapak. Suara haru mereka bertiga ternyata sampai di telinga Arya dan Uli. Keduanya pun sepakat untuk keluar melihat apa sebenarnya yang terjadi, sebuah hal yang sangat mengejutkan. Bapak, Mamak dan juga Luhut sedang berdiri di depan pintu kamar mereka, membuat sepasang suami itu saling pandang. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Uli menatap selidik ketiganya satu persatu. Mendengar perdebatan kalian, kata Luhut dengan polosnya. Sejak kapan? Tanya Arya entah pada siapa, tapi tatapannya hanya tertuju pada Uli. Sedangkan istrinya itu hanya mengangkat kedua bahunya pertanda dia tidak tahu apapun. Sejak kamu menyeret Uli dari luar menuju kamar, jawab Luhut masih dengan tampang polosnya. Mendengar pengakuan Luhut membuat pasangan suami istri itu saling berpandangan. Matanya membulat hampir tak berkedip. Keduanya tidak percaya bahwa tindakan Arya yang menyeret Uli bisa menimbulkan keingintahuan satu keluarga. Apa itu berarti kalian mendengar semuanya? Tanya Uli sekali lagi untuk memastikan. Tidak terlewatkan satu detik pun, jawab Uli menutup mulutnya yang sedang menganga dengan kedua telapak tangannya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa mereka mendengar semuanya. Mau ditaruh mana wajah Uli dan Arya karena keluarga Uli tahu permasalahan keduanya. Ini sebenarnya rumah tangga Uli dan Arya atau rumah tangga keluarga. Kami tidak bermaksud menguping, kami hanya heran saja melihat Arya yang seperti menyeretmu masuk. Jadi kami putuskan untuk mencari tahu. Kalian adalah pasangan baru, jadi kami pikir mungkin saja kalian butuh pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah kalian. Bapak berkata dengan suaranya yang cukup santai. Tidak ada nada tegas, formal atau apapun. Haru di hati pria tua dengan dua orang anak itu membuatnya lemah. Menghadapi Arya, tidak ada masalah serius. Hanya salah paham saja, kata Arya basa-basi. Padahal dia sendiri tahu bahwa ketiga orang itu pasti sudah tahu duduk perkaranya. Ah sudahlah. Aku mau kembali ke dapur saja karena menguping pembicaraan kalian membuatku melewatkan kuah hangat bakso lava yang dikirim Naina tadi. Mata Uli membulat, pikirannya terpecah saat mendengar Luhut mengatakan tentang bakso lava. Sampai detik ini belum ada yang bisa mengalahkan bakso lava buatan Naina. Abang, Uli mau, kata Uli mengekor Luhut yang sudah berjalan di depannya.